Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ballagana ila syahril muharram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi dzawil kiram. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Baru Islam. Akan tetapi mungkin tahun baru Masehi, di mana di pergantian tahun urang berbondong-bondong berkumpul di suatu lapangan untuk merayakan musapatih jarum jum antara jarum panjang dan jarum panit. Di saat itu dilakukan countdown, hitung mundur 10, 9, 8, hati kamdabdu. Seperti urang kena sakit jantung. 7, 6, 5, 4. Urang siap-siap. Apa yang akan kita lakukan pada momen pergantian tahun? 4, 3, 2, 1. Nyan yang na bede timbak bede wede. Dum. Yang hana bede di modal tet mercun. Yang hana mercun blow trompet yuk trompet pren nyan di trompet metuah nyampi sudah puluhan mulut ja urang trele na raya sunyo raya cites ni tes urangnya tes urang ji akhirnya nggak enak lagi. Itulah makanya yang biasa dites-tes jadi nggak enak lagi. Jadi jangan biasakan dites-tes. Nyan di trompet metuahnya. Yang hana trompet, hana modal tuh gende-gende. Pokoknya kebancara bersemarak tahun baru. Nah, kita alhamdulillah Allah lahirkan dari rahim orang Islam. Sehingga ban lahir, lahirnya langsung agama Islam. Itu kelebihan. Selawat bernadakan salam, mari selalu dan senantiasa kita sanjung sajikan karibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana 1439 tahun yang lalu beliau melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah, bertaruh nyawa untuk menyelamatkan diri dari kejaran orang kafir Quraisy. Semoga perjuangan beliau selalu membekas dalam sanubari kita, dan kita akan terus senantiasa dengan semangat hijrah. Kita peringati tahun baru Islam ini dengan semangat belajar yang lebih hebat, lebih kuat, karena dengan hijrahnya Rasulullah kita bisa merasakan manisnya alam kemerdekaan, manisnya alam penuh ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini. Seterusnya juga salawat dan salam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah seayun bahu seiring langkah berjuang bersama Rasulullah, dan juga kepada tabi'in, tabi'in, ulama mutakaddimin dan ulama mutakhirin, juga ulama mujtahid dan ulama tarjih, ulama yang muktabar dan ulama yang mentang nasi dosa patu di atas rung buma pada uronya. Kata-kata ikraman ta'zim ulun tuan kepada Bapak pimpinan Yayasan Misbahul Ulum, juga kepada kepala sekolah MSen dan MA, juga kepada para guru dan para siswa dan siswi MTS dan MA yang saya cintai dan saya banggakan. Bagaimana pengorbanan guru-guru di sini mendidik dan mengajar para siswa dan siswi dalam Yayasan Misbahul Ulum, lenteranya ilmu, pelitanya ilmu. Pelita inilah yang memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang sukses kelak di kemudian hari. Teringat ada seorang sahabat yang dalam keadaan buta. Dia berkunjung ke tempat sahabatnya di malam hari. Ketika dia pulang, sahabatnya memberikan saran, hendaknya sambil kamu pulang, kamu bawa lentera ini, kamu bawa pelita ini, kamu bawa panyet culot ini, kamu bawa lampu ini. Tapi seorang buta ini tidak mau, dia menolak.
Han kutim, hana kepuk. Kenapa? Saya buta. Buat apa saya bawa lampu? Saya bisa pulang sendiri. Lontek-tek ngedungkat menteng truk ulun jauh rumah. Tapi sahabatnya berkata, lampu ini bukan untuk kamu. Lampu ini untuk orang lain agar dia tidak menabrak kamu. Akhirnya seorang buta ini menuruti nasihat sahabatnya dan dia pun pulang. Ketika dia pulang dalam perjalanan, ketabrak dia dengan satu orang yang juga sedang berjalan kaki. Dia lalu marah. Apa kamu tidak lihat? Saya orang buta. Sudah saya bawa lampu, tapi kamu tabrak juga saya. Orang tersebut diam, tidak peduli, langsung bangun dan jalan lagi. Akhirnya si orang buta ini berjalan lagi. Di kali yang kedua dia ketabrak lagi dengan orang. Kembali dia merepet, kembali dia ribut. Kamu nggak lihat saya orang buta? Sudah saya bawa lampu kok kamu masih tabrak saya? Orang tersebut berkata, mohon maaf Pak, lampu yang Anda bawa sudah padam. Penyeculot yang drone baka mati. Ya, dah lumpuh hulong, biarkan saya hidupkan kembali. Dia bantu menghidupkan kembali agar di depan tidak ada orang yang ketabrak lagi. Maafkan saya telah menabrak Anda. Kembali si orang buta ini berjalan. Begitu dia berjalan kali ketiga, dia ketabrak lagi. Puhana kagalan dong urung buta. Saya sudah bawa lampu kok masih ditabrak. Ternyata yang menabraknya juga orang buta dan sama-sama bawa lampu. Pakai mak adengku, lompi buta, handelom kalan lomba lampu sih. Tujuan be upah urang, lompi bengi geron kok nempak lu, rupanya ron urung buta sih. Nyo. Sesama orang buta dilarang saling mendahului ya. Jadi akhirnya tidak marah lagi. Dan seterusnya dia berjalan lagi. Dalam perjalanan ini rupanya ada seseorang yang melihat seorang buta memakai tongkat membawa lampu. Dia pun melihat dan terinspirasi. Oh iya, sebaiknya kita berjalan dalam gelap membawa lampu agar kita bisa melihat dalam kegelapan dan juga orang lain bisa melihat kita. Apa iktibar dari 4 kejadian ini? Ternyata orang buta itu pertamanya adalah orang egois. Orang yang tidak peduli dengan perintah dan nasihat orang lain. Tetapi dengan setelah dia menerima nasihat dari sahabatnya, dia mau membawa lampu. Ketika tabrakan yang pertama, orang pertama itu ternyata tipe orang yang acuh tak acuh, urung hana premen. Bahasa Inggrisnya no premen spy. Orang ini mungkin mentang lam kawannya nasi rasa patu yang mentang naino keturunan urung jamun datang. Watai guru hek ke pegahaba, hek ke pernoi ke, jadi anak perempuan tu, mayang geroi dike, mayang geroi dike, nyana model lagi yang siro rasa patu. Mungkin nanti enggak, tapi ada anak sekolahnya nak sekolah lain. Nah, orang yang ketiga yang ketabrak dengan dia, orang yang kedua, yaitu orang yang mengingatkan dia. Nah, orang tersebut adalah orang yang memberikan nasihat kepada kita. Apabila kita tersalah, tersilap, terlupa, orang tersebut akan dengan senang hati memberikan kita nasihat. Menoloh dengku, drone pegah buno mungkin silap bacut, mungkin salah bacut. Tapi dia berikan dengan cara mau'idah hasanah, dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, sehingga orang yang menerimanya pun senang. Orang yang ketiga yang ketabrak yang sama-sama buta adalah orang yang sama-sama tidak paham dengan apa yang dia lakukan. Tapi dia mencoba membawa dalil, mencoba membawakan lentera kepada orang lain sehingga terjadi khilafiyah. Ini sering terjadi di antara kita. Urang siro melihat dengan urang lain, yang siro bawa paham A, siro bawa paham B, dua-duanya tidak paham. Dua-dua hanampung, akhirnya mendawa karu, pisah masjid, pisah menasah, pisah gampung, karena dua-duanya tidak paham dengan apa yang dia lakukan. Sedangkan orang yang keempat adalah orang yang bisa mengambil intisari. Begitu dia melihat orang lain membawa lentera, maka dia tahu, dia paham. Begitu dia lihat ada dayah Misbahul Ulum, ada MA Misbahul Ulum, ada MTS Misbahul Ulum, dia antarkan anaknya ke sini karena dia tahu di sinilah tempat lentera ilmu, di sinilah tempat cahaya ilmu, di mana seluruh siswa dan siswi di sini kelak akan menjadi lentera yang bersinar menerangi Aceh dan seluruh Indonesia. Amin. Ya. Belum kalian hino anak murid rame dan semangat belajar.
Karena nalung jak-jak pak sekolah lain, long kala nak mit belajar. Watai long tanya pakan ke belajar, pakan ke jak sekolah. Tak kala di luar pagi, naik cabut, naik pirkok di luar. Datang menggelah ustaz, pakan. Lei guru, ge pernah balik-balik beda-beda di uro. Barosa ge pernah 6 itu adalah 4 tambah 2. Baro ge pernah 6 itu 5 tambah 1. Uronya ge pernah 6 itu 3 tambah 3. 6 tetap dengar apa? Nyan kan salah guru. Adanya si klopri. Tapi nah model-model lagi nyo. Nah yang model guru tengah mengajar terima telepon. Assalamualaikum, selamat pagi bu. Iya pagi. Gini bu, saya memberitahukan bahwa Andi hari ini tidak bisa masuk sekolah karena dalam keadaan sakit. Oh iya baik pak. Dengan siapa ini pak? Ini dengan ayah saya. Ayah saya. Kok dia telepon si Andi? Jangan model guru. Tapi mudah-mudahan di dayahnya ana, di METS dan MA-nya ana, insyaallah. Baiklah, sebelum kita lanjut, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tengku Haji Mirza Gunawan ST atau biasa dipanggil dengan UG, Ustadz Gunawan, yang manis tanpa pemanis buatan. Ya, saya saat ini menjabat sekretaris sekjen dari organisasi yang bernama Tastafi. Tastafi itu adalah organisasi yang bergerak dalam pengajian tasawuf, tauhid, dan fikih. Organisasi ini didirikan oleh Al-Mukarram Syekh Abu Haji Hasanul Basri Haji Gading atau dikenal dengan Abu Mudi, dan saat ini cabangnya sudah tersebar ke seluruh Aceh dan juga luar Aceh, ke Medan juga ada di Malaysia. Insya Allah pengajian ini akan terus kita adakan di sini dan di sekolah-sekolah lainnya, juga di dayah-dayah Menasah dan juga di sekolah umum. Mohon maaf apabila ini kita baru sampai ke sini karena kita baru terima suratnya dari Kakan Menak minggu yang lalu. Tapi insya Allah nanti apabila memang ada kekurangan ataupun pertanyaan ataupun saran tentang pengajian Tastafi ini dapat disampaikan kepada saya. Yang mungkin kalau pernah lihat spanduk Tastafi ada foto saya dan ada nomor saya di situ. Mungkin bisa dilihat dan dicatat nomor saya apabila perlu tentang pengajian ataupun ada saran ataupun pertanyaan terkait dengan ilmu tasawuf, tauhid atau fikih, dapat disampaikan ke nomor saya 0852 6282 5555. Di spanduk ada, sama Bu Anidar juga ada tadi. Ya boleh disampaikan. Malah tahu minggu depan atau minggu berikutnya ustadznya tidak datang, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak sempat ditanyakan pada kesempatan saat ini, bisa ditanyakan melalui SMS atau WA atau melalui telepon. Ya. Baik, pada kesempatan hari ini 2 Muharram, baru kemarin kita peringati tahun baru Islam. Kita baru peringati bulan pertama dalam tahun baru Islam, yaitu bulan Muharram. Dan kita baru memasuki hari-hari pertama dalam tahun baru Islam. Cocoklah apabila hari ini kita mengangkat tema 3 yang pertama. Tema kita hari ini 3 yang pertama. Yang pertama, itu yang pertamanya, hari pertama kelahiran kita. Pertama yang kedua, ayat yang pertama diturunkan Allah. Dan pertama yang ketiga, bangunan yang pertama didirikan di muka bumi. Hari pertama kelahiran kita di dunia terkait dengan ranah ilmu tasawuf atau disingkat TAS. Ayat pertama yang diturunkan terkait dengan ilmu tauhid disingkat Ta. Dan bangunan yang pertama didirikan terkait dengan ilmu fikih disingkat Fi, sehingga kita sebut Tastafi. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, siswa dan siswi, para guru yang saya muliakan dan saya banggakan. Kita mulai dengan pertama yang pertama, yaitu hari pertama kita dilahirkan ke dunia. Pada hari pertama kita dilahirkan ke dunia, dalam kesempatan ini kita akan coba mengenang
dan coba mengingat jasa orang tua kita, pengorbanan orang tua kita yang telah membuat dan membimbing kita hingga sampai pada hari ini. Mudah-mudahan dengan renungan kita nantinya kita akan bisa membersihkan diri dari akhlak mazmumah, akhlak tercela, dan menghiasi diri kita dengan akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Sejenak kita renungkan, kita pejamkan mata kita dan kita bayangkan di hadapan kita di sebelah kanan ada sosok ayah kita. Ayah kita sedang berdiri di depan kita dengan raut wajahnya yang telah kita hafal dan kita kenali. Perlahan kita rasakan elusan hangat dan lembutnya tangan ibu kita mengelus kepala kita. Ternyata kita sedang berada dalam rahim ibu. 9 bulan ibu mengandung kita. Kita berada dalam rahim ibu, yang mana rahim adalah akar kata dari rahima yarhamu, yang berarti kasih sayang. Ibu kita dengan susah payah membawa kita kemana dia pergi. Tidur pun tak enak, duduk pun tak enak. Dengan kesulitan dan kepayahan dia mengandung dan membawa kita selama 9 bulan. Hari ini kita mendengar tangisan bayi. Itu adalah tangisan kita. Hari ini hari pertama kita dilahirkan ke dunia. Hari ini ibu kita melahirkan kita dengan bersimbah darah. Hari ini ibu kita melahirkan kita dengan keadaan tulang belulangnya yang hampir patah, dengan keadaan dagingnya yang hampir robek, wahnan ala wahnin. Ibu kita melahirkan kita dengan kondisi susah bercampur dengan payah. Kita bayangkan, kita rasakan hangatnya kasih sayang ibu, dan juga orang tua kita, ayah kita di situ. Ayah kita melihat kita dengan kegundahan dan kegelisahan, pun juga beliau bahagia karena beliau sadar sesaat lagi anaknya tercinta akan lahir ke dunia. Begitu kita lahir, orang tua kita sangat bahagia, dan ibu kita memberikan air susunya selama 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain. 2 tahun ibunda memberikan kita air susu. Ketika kita haus kita menangis, ketika kita lapar kita menangis. Ibunda kita memberikan kita makanan, disuapinya makanan. Akan tetapi apa yang kita lakukan? Kita ludahkan makanan itu. Bahkan kita sepak, kita kencingi ibu kita. Dan ini yang terus terjadi, ini yang terus terjadi. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Yang kita lakukan hanyalah menyakiti dan menyakiti orang tua kita. Kita selama ini dididik, dibiayai, diberi makan, diberi minum oleh orang tua kita. Tapi apa yang sudah kita balas untuk orang tua kita? Apakah hari ini kita telah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita? Hari ini renungkan dan camkan dalam hati kita. Berjanjilah dalam diri kita. Ya Allah, hari ini aku berjanji dengan mengingat hari pertama kelahiranku, aku akan menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Aku akan menghiasi diriku dengan akhlak yang terpuji, dengan sabar, syukur, tawakal, dan juga menjadi anak kebanggaan orang tua. Dan mulai hari ini aku berjanji akan menghilangkan semua akhlak yang tercela, akan menghilangkan semua akhlak yang mazmumah. Ujub, ria, sombong, takabur, iri hati, dengki akan kita hilangkan hari ini, dan kelak kita akan menjelma menjadi pribadi-pribadi yang dicintai dan berharga serta kebanggaan bagi orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Pernah suatu ketika ada seorang anak yang karena suatu hal ribut sama ibunya. Dia bertengkar dengan ibunya, sehingga anak ini memutuskan keluar dari rumah. Karena dia bertengkar dengan ibunya, dia keluar dan pergi dari rumah.
Setelah dia pergi, selang berapa jam, dia mulai lapar. Karena dia tadi tidak membawa bekal dan tidak membawa dompet, tidak membawa uang dalam kantongnya. Dia mau pulang malu. Pulang malu, tak pulang rindu. Tapi dia nggak berani pulang karena tadi sudah marah-marah dengan ibunya. Akhirnya dia beranikan diri berhenti di sebuah warung yang menjual lontong. Dia berkata kepada ibu tersebut, "Wahai ibu, saya lapar sekali. Saya belum sarapan pagi. Kok nggak makan di rumah, Dek?" Itulah saya lagi ribut sama ibu saya. Saya nggak mau pulang ke rumah itu lagi. Saya nggak mau menginjakkan kaki di rumah itu lagi. Karena saya marah dengan ibu saya. Ibu saya memarahi saya dan saya pun marah kepada ibu saya. "Bu, tolong saya lapar, saya belum makan. Tapi saya nggak punya uang. Maukah ibu memberikan lontong untuk saya? Saya lapar sekali." "Oh boleh nak, nggak apa-apa. Makan aja lontong ini." Ibu itu pun menyediakan dan menyajikan lontong kepada anak tersebut. Setelah anak tersebut makan, lalu dia berkata, "Wahai ibu, terima kasih banyak sekali. Ibu sudah memberikan lontong kepada saya sehingga saya bisa lepas dari kelaparan ini. Ibu adalah dewa pelindung saya. Ibu adalah malaikat penolong saya. Karena ibu sudah menyelamatkan saya dari kelaparan." Sang ibu tersebut menjawab, "Wahai Ananda, hari ini saya baru memberikan kepada kamu 1 piring lontong. Tapi kamu berterima kasih sebegitunya kepada saya. Bayangkan ibu kamu dari rumah itu bertahun-tahun memberikan kamu makanan, memberikan kamu jajan, memberikan kamu pakaian, memberikan kamu tempat tinggal. Tapi kamu tak pernah berterima kasih. Bahkan kamu menentang dan berantam dengan orang tuamu. Tidakkah kau ingat berapa piring nasi yang sudah kamu makan di rumah? Pernahkah kamu mengucapkan terima kasih kepada ibumu?" Akhirnya sang anak ini sadar dengan kesalahannya. Dia pun beranjak pulang. Sesampainya di rumah, dilihat ibunya sembab matanya masih merah karena bekas menangis kepergian anaknya. Dia peluk ibunya, dia rangkul ibunya, dan dia pun menangis meminta maaf. "Ibunda, maafkan anakmu. Saya tadi telah silap, saya tadi telah lupa, saya tadi telah terlanjur memarahi ibunda. Saya sudah sadar betapa besar kasih sayang ibunda kepada saya, betapa besar kasih sayang ayahanda kepada saya yang sudah menjaga dan mendidik saya sejak kecil. Terima kasih ibunda. Insya Allah hari ini saya akan menjadi anak yang berbakti." Nah, dengan semangat mengingat hari pertama kelahiran kita, maka kita akan selalu menyemai, dan semoga tausiah hari ini akan selalu kita ingat dan kita kenang sepanjang masa. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, asal syurga Allah. Itu hari pertama kelahiran kita. Nun jauh berapa kurun waktu yang lampau. Kita semua yang berada di sini, baik siswa-siswi maupun guru-guru, baik orang semua yang pernah lahir dunia ini ataupun yang akan lahir nantinya, pernah berada bersama-sama di alam zurriyat. Kita dikumpulkan oleh Allah berbondong-bondong dan beramai-ramai semuanya sekaligus pada suatu tempat. Kita berkumpul dan Allah bertanya kepada kita, "Alastu birabbikum?" Apakah betul aku ini Tuhanmu, kata Allah. Semua menjawab, "Bala ya Rabbi, bala syahidna." Benar Tuhanku, kami bersaksi. Ternyata jawaban ini yang membuat kita selalu rindu akan Allah, selalu rindu akan sosok Tuhan yang kita sembah. Seluruh manusia, baik dari negara apapun, baik dari tempat apapun, pasti merindukan akan sosok Tuhan yang disembah. Sehingga dengan akal pikirannya dia mencari dan mencari, siapa sebenarnya Tuhanku. Dan inilah yang akan kita pelajari dalam pertama yang kedua, yaitu ayat pertama yang diturunkan oleh Allah.
Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah pada 17 Ramadan. Menurut riwayat Ibnu Katsir pada kitab Bidayah wan Nihayah, itu terjadi pada sekitar 6 Agustus tahun 660 Masehi. Pada saat itu umur Rasulullah 40 tahun 6 bulan 12 hari. Dan saat itu Rasulullah menerima wahyu yang pertama berada di gua. Kok gua Jepang? Sosok gua Jepang ya. Kakek nak jalan-jalan gua Jepang ya. Gua Hira, betul. Ya, ada yang betul tadi sini ya. Ya, pada saat itu beliau menerima wahyu di gua Hira. Dan wahyu yang pertamanya adalah, siapa yang tahu? Iqra. Iqra. Iqra adalah ayat pertama dari surat Al-Alaq. Al-Alaq, betul. Nah, saat ini hari ini kita akan mengadakan kuis. Ya. Kuisnya bukan kuis bolu, bukan kuis pancung, tapi kuis yang berhadiah. Ada hadiah, mana dia? Ada hadiah Rp50.000 bagi yang pertama menunjuk tangan dan bangun ke sini yang bisa menghafal surat Al-Alaq. Yang pertama tolong dilihat, yang pertama menunjuk tangan dan maju ke sini. Ya, silakan kalau yang mau maju kasih aja sama temannya. Tolong pegang bentar kameranya. Pegang saja. Jangan ditutup. Oke, masih tersambung? Ya, Pak. Kameranya masih tersambung? Masih, Pak. Tolong pegang. Tunjuk tangan terus. Tutup mati. Oke. Tunjuk tangan terus. Iya, udah maju. Iya. Sultan. Sudah maju. Tapi kalau misalnya tidak bisa, tidak lengkap, tolong diperhatikan. Sultan. Kalau nggak lengkap, nggak Cok, penuh, ya. dis ya, maju kawan yang lain ya. Namanya siapa? Sultan Ramadi. Oh, Sultan Ramadi, luar biasa. Boleh tolong dihafal? Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنزفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطعة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Ya, mudah-mudahan nanti kali berikutnya ada lagi kuis-kuis lagi. Siapkan. Luar biasa. Iya. Luar biasa semangatnya dan saya lambat. Aduh. Iya, luar biasa. Inilah dia calon hafid dan hafizah yang akan memberikan mahkota bagi orang tuanya di surga kelak. Dan saya doakan semua siswa dan siswi akan bisa berprestasi semua seperti ini. Ya, luar biasa. Ternyata di Harvard University beberapa tahun yang lalu diadakan penelitian. Penelitiannya tentang apakah spiritualitas, apakah sifat-sifat keagamaan memberikan bekas atau memberikan efek kepada kesuksesan seseorang. Kalau bahasa Acehnya, does spirituality drive success? Ya. Dari hasil seminar, dari hasil mubahasah yang dilakukan para cendekiawan dan ahli-ahli seluruh dunia,
Mereka menyimpulkan bahwa ada karakteristik, ada sifat, ada perilaku dari CEO, manajer, dan seluruh orang sukses yang ada di dunia, baik itu dari agama apapun, ada karakteristik yang sama. Ternyata orang-orang yang sukses memiliki sifat dan ciri-ciri yang sama. Mereka pertama memiliki sifat jujur. Mereka memiliki sifat adil. Mereka memiliki sifat kasih sayang. Mereka memiliki sifat memimpin, kemampuan untuk memimpin. Mereka memiliki sifat menyejahterakan bawahan. Mereka memiliki sifat memberikan perlindungan kepada bawahan. Dan mereka memiliki sifat kreatif. Ternyata inilah di antara sikap-sikap yang dimiliki orang-orang yang sukses di seluruh dunia. Nah, kita apabila mau sukses cukup menerapkan sikap-sikap ini, karena semua orang di dunia akan senang dengan orang yang memiliki sifat ini. Semua orang di dunia akan senang bila dipimpin oleh orang yang memiliki sifat seperti ini. Semua orang akan senang berteman dengan kita apabila kita memiliki sifat seperti ini. Jujur, adil, kasih sayang, dapat memimpin, memberikan kesejahteraan, memberikan keamanan dan perlindungan, dan juga kreatif. Semua akan senang berteman dengan kita. Mengapa? Ternyata inilah efek dari alastu birabbikum tadi, dan ini dari ayat yang kita baca tadi. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kita disuruh membaca ayat-ayat Allah, bukan hanya ayat-ayat cinta. Ayat-ayat Allah yang berupa Al-Quran dan juga ayat kauniyah yang berada di alam semesta. Kita baca, kita pelajari, kita kaji. Tapi dengan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya apa? Nama Tuhan inilah yang selalu tersemai, terpatri, dan juga tertanam dalam diri sanubari manusia, baik agama apapun dia. Ternyata orang bukan rindu dengan sifat jujurnya, akan tetapi nama Allah Al-Haq. Ternyata orang bukan rindu dengan sifat adilnya, tapi nama Allah Al-Adil. Ternyata orang bukan rindu dengan kasih sayangnya, tapi nama Allah Ar-Rahman. Ternyata orang bukan rindu dengan sifatnya yang pintar memimpin, tapi nama Allah Al-Malik. Orang bukan rindu dengan sifatnya yang memberikan kedamaian, tapi nama Allah As-Salam. Orang bukan rindu dengan sifatnya yang memberikan perlindungan, akan tetapi nama Allah Al-Mu'min. Orang yang kreatif juga mewarisi nama Allah Al-Musawwir, dan juga berbagai nama Allah yang ada dalam Asmaul Husna. Ini semua yang dirindukan oleh setiap jiwa dan diri manusia. Inilah hakikat tauhid. Inilah hakikat penghambaan seseorang kepada Allah. Pada dasarnya secara fitrah, semua manusia akan mencari dan mencari jati diri Tuhan. Tuhan yang kita kenal dan kita sembah saat ini tidak dapat kita lihat, tapi yakinlah Allah mampu melihat kita. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Dan Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan segala sesuatu apapun, tidak berbentuk, tidak bertempat, dan tidak berwarna. Allah yang selama ini kita kenal dan kita sembah setiap hari, yang harus kita dalami dengan ilmu tauhid. Dan inilah esensi dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagi kita yang berada di sini, tugas kita setiap hari adalah belajar, belajar, dan belajar. Karena dengan belajar inilah kita dapat intisari dari para guru tentang siapa yang harus kita sembah. Karena awwaluddin ma'rifatullah, awal dari agama adalah mengenal Allah. Jangan kita lalai dari kewajiban kita untuk belajar. Bahkan kita terbawa dengan arus modernisasi, arus pergaulan yang salah. Ladum mbak sikula-sikula lain yang natom longjak, siswa dan siswi sudah mulai merokok. Jinosang Hana, ya, Hana ketahuan. Iya. Pernah di suatu sekolah,
Seorang siswa datang ke guru BP, ke guru Bimpen, lalu bertanya, "Wahai Pak Guru, saya ini perokok berat. Saya ingin berhenti, tapi nggak bisa." "Oh, ku nak piau tak balik rokok lengan. Ku piau hanapeng, ijuk lengan gak gratis kata pri." Karena merokok dapat menyebabkan kanker. Kalau merokoknya dapat, ini merokok dikasih nggak apa-apa. Kan ditanya oleh gurunya, "Kamu merokok terus nggak takut mati?" Katanya. "Kalau mati Pak ada korek, bisa saya hidupin lagi." Bukan rokoknya yang mati, kamu yang mati. Itulah Pak, makanya saya hari ini mau bilang sama Bapak bagaimana caranya saya bisa berhenti merokok. Oh, gampang caranya. Ada satu cara yang sangat efektif dan jitu, tapi agak ekstrim. Kira-kira kamu mau lakukan? Boleh Pak. Saya hari ini bertekad kuat ingin berhenti merokok. Apapun caranya akan saya jalankan. Oh ya, gini caranya. Nakaturi mano. Turi nakatuo mano. Doa. Nakatuo be mano. Doa. Jadi setiap kamu mau merokok, ya ambil rokok kamu letakkan di manok tersebut. Ya, setelah itu baru kamu hisap. Luar Pak. Nah itu, ketika kamu mau hisap kamu bayangkan. Kiban cara kapip manok dan kacum be manok. Sedap. Nah, insya Allah dalam waktu singkat kamu akan bisa membuang rokok karena kamu jijik dengan be manok dan rasa manok yang siapa yang pernah merasakan rasanya pahit, asin atau asam? Karena ada orang yang waktu saat itu gak pakai sepatu jalan di depan sekolah lalu terpijak, apa ini? Manok apa bukan ya? Akhirnya dirasa. Karena baru terpijak sedikit dirasa. Oh iya ini manok. Untung tadi tidak terpijak banyak. Irasa kan begitu kan? Tapi saya lupa tanya rasanya bagaimana. Nah, 2 minggu kemudian anak tersebut kembali datang menghadap guru BP-nya. "Pak, saya punya masalah Pak." "Masalah apa? Kamu belum bisa berhenti merokok?" "Bisa Pak, bahkan saya sekarang sudah hilang kecanduan saya kepada rokok Pak." "Ya bagus, kamu kalau nggak merokok lagi baguslah. Jadi pribadi yang sehat mandiri seperti ini." "Bukan gitu Pak, saya sekarang menderita penyakit yang lain Pak. Saya kecanduan yang lain." "Kecanduan apa?" "Saya kecanduan menghisap manok Pak. Saya tidak enak kalau tidak mencium manok." Ya, inilah makanya sebelum dengan cara tersebut silahkan tinggalkan rokok. Karena rokok dan lain sebagainya zat adiktif itu tidak bagus bagi kesehatan kita. Ada beberapa sekolah yang bahkan siswanya bukan lagi merokok, sudah kena narkoba, minimal isap lim. Ada yang kena sabu-sabu, sekarang sudah ada PCC, sudah ada flaka lagi. Obat-obat terlarang yang memberikan efek luar biasa ke tubuh kita. Ada sebagian yang gila dan ada juga yang meninggal. Hati-hati dengan efeknya terhadap kita. Jangan gunakan hal tersebut. Ada di suatu MA, 2 orang siswanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Mereka cabut di jam sekolah, lalu pulang ke rumah bapaknya dan mengambil mobil bapaknya. Dia pulang ke rumah, dia ambil mobil berdua sama temannya. Dia pergi ke Saboh Lampusoh, ke Saboh Udin. Dia pergi ke sebuah hutan, di situ dia berkunjung dan dia keluar dari mobil, dia ambil bom, dia hisap sabu-sabu berdua teman-temannya. Di saat jam istirahat, ketika dia menghisap sabu-sabu tersebut, tak lama turun hujan. Setelah turun hujan, hujan begitu deras sehingga jalanan pun menjadi becek. Dia bilang kepada temannya, tak mungkin lagi kita di sini. Ini apa? Hujan. Kita masuk ke dalam mobil dan kita hisap dalam mobil. Mereka kembali melanjutkan aktivitasnya dan menghisap sabu-sabu di dalam mobil. Setelah cukup reneng, setelah cukup fly, setelah cukup mabuk, mereka bilang, "Hai katrip," katanya ini, "bojak dayak wo."
Akhirnya dia putuskan untuk pulang kembali ke rumahnya, mengembalikan mobil dan akan pulang ke sekolahnya. Dia pacu kendaraan dengan kecepatan 60 km per jam bersama temannya. Tiba-tiba di tengah perjalanan, kaca jendelanya diketok oleh seorang kakek-kakek. Diketok kaca jendela sebelah kanan supir. Kok ada kakek-kakek ketok jendela? Buka, ada apa kakek itu? Oh ya, dia hentikan mobilnya, diketok, dia buka jendelanya. Ada apa kek? Kalian ada rokok? Kakek mau isap rokok. Oh ada kek. Kajuk dia rokok, begabuk kakek nyambah kejak dia horat. Akhirnya diberikanlah rokok kepada kakek tersebut. Boya kajak juga tajam. Akhirnya dia bawa lari lagi mobilnya dan kecepatan 100 km per jam. Dia bawa lari mobilnya 100 km per jam. Tak lama kemudian datang lagi kakek tersebut, ketok lagi kaca mobil. Kok ada kakek itu lagi? Kok ketok lagi, buka. Daripada masalah apa kadang kakek itu? Nak, ada korek. Tadi saya minta rokok nggak ada koreknya. Ada korek enggak? Oh ya, kajuk deh kakek sekalian. Dikasihlah korek untuk kakek tersebut. Kaplung bertajam loh. Gepuplunglah motor serduh 20. Dia lari. Mengat bagah sampai ke rumah. Rupanya nggak lama kakek itu datang ketok lagi. Putra le kakek kan tapi dojak koda koknya tapi. Kakek itu bertanya, "Hai ne, menoken dari menoken motokah mesangkut dalam dehok. Napa aku tulak?" Rupanya kenapa kakek itu terus ada di situ? Ya memang dia sangkut mobil dari tadi di situ. Karena hoyong reneng hanampum di tepu, dia nggak tahu mobilnya sudah sangkut dari tadi. Jadi paculah mobil 100, 120, bapak ser idang. Ini efek dari narkoba yang sangat tidak bagus. Mudah-mudahan dengan ilmu tauhid yang terus kita pelajari, kita sadari kehadiran Allah bersama kita. Kita sadari bahwa Allah selalu melihat kita. Jadi kita bisa membentengi diri dengan ilmu tauhid dalam mempelajari kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, adik-adik yang siswi nama karat, yang siswi, yang siswa-siswa ada megeratan, anak beratan. Yang terakhir, yang ketiga, ya terakhir. Yang ketiga, yang ketiga adalah bangunan yang pertama didirikan di dunia. Siapa yang tahu? Tapi nggak ada hadiahnya. Bangunan pertama yang didirikan di dunia. Iya, kecil kali suaranya. Ya, tapi betul itu. Allah berfirman dalam Ali Imran 96, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin." Sesungguhnya bangunan pertama yang didirikan di dunia adalah Ka'bah yang berada di Mekah, yang berkat dan menjadi petunjuk bagi sekalian alam. Ini adalah ranahnya ilmu fikih, karena pergi haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Pergi haji, dan saat ini saudara-saudara kita, orang tua kita saat ini masih berada di tanah suci. Mungkin sesaat lagi mereka akan pulang. Mereka telah melaksanakan rukun Islam yang kelima, haji dan umrah. Semoga kita yang di sini terus bisa bertekad ingin bisa berangkat ke tanah suci, baik dalam rangka haji maupun umrah. Kenapa? Kenapa? Karena di sana ada 17 tempat yang mustajabah. Jadi apabila kita sampai ke tempat tersebut, kita berdoa, doa apapun, insya Allah Allah akan langsung kabulkan di tempat itu. Jadi kita nggak usah menunggu Om Jin atau Jinni O Jinni untuk bisa meminta aku berikan satu permintaan, nggak perlu. Karena memang di sana tempatnya ada Multazam, ada Safa dan Marwah, ada Jabal Rahmah, ada 17 tempat mustajabah yang bisa kita kunjungi dan kita berdoa, insya Allah Allah akan langsung penuhi dan kabulkan keinginan kita.
Oh Ustadz long hanapeng. Yang na Honda, Publo Honda, ja umrah. Teruk gede berdoa, ya Allah, long lonjak keno kalau Publo Honda. Nabi ya Allah negantau dengan Honda Jazz. Jadi kalau guru-guru ataupun siswa di sini ada yang berniat pergi haji ataupun umrah tapi belum sampai, coba lihat apakah kita sudah fokus dan semangat kepada impian kita. Tadi pagi kita sholat subuh, apakah kita ada berdoa, ya Allah nepedruk lu tanah suci. Kita bilangnya saja cinta ke Baitullah, cinta ke Mekah, tapi kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah meminta, kita tidak pernah ingin berangkat ke sana. Sama seperti kita nyatakan cinta kepada seorang wanita, tapi kita tidak pernah menghubunginya. Jangankan telepon, SMS pun nggak pernah. Masa katakan cinta? Ya, seperti ini juga cinta kita kepada sesama. Bayangkan dengan sifat Ar-Rahman tadi, Allah berikan kasih sayang kepada kita, cinta kepada kita. Kepada kita di Rohingya, saudara kita di Myanmar, di Burma, dan saudara kita di Palestina, di Suriah, Afghanistan yang sedang disiksa. Mereka disiksa oleh kaum Buddha, mereka disiksa oleh Zionis Israel. Akankah kita tergerak? Akankah kita bisa merasakan kepedihan mereka? Karena sebenarnya kita sesama muslim bagaikan suatu bangunan. Al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dan. Orang Islam yang satu dengan yang lain bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Kita di sini berbagai bentuk dan bermacam rupa. Ada yang ule botak, ada yang putih lagi bukra. Tapi kita semua di sini sama, nggak boleh sombong. Hanjit akan no level to you, weh kedih. No level. Boleh. Karena kita semua sama, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, melalui Facebook, Line, Twitter, Pet, dan juga Instagram, Telegram, yang gram-gram. Pokoknya di semuanya umat muslim itu harus bersatu. Kenapa? Karena persatuan umat muslim itu bagaikan satu tubuh. Mathalul muslimina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad. Idza ishtaka minhu adwan tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan orang Islam itu bagaikan satu tubuh. Apabila sakit satu anggota, maka seluruh tubuh akan terkena sakit dengan demam dan menggigil. Hari ini kita rasakan kepedihan dari saudara kita muslim di Burma, Myanmar, Suriah dan Palestina. Mereka dibombardir dengan bom, disiksa, dicincang, dipotong tangannya, dan juga tidak diberikan makanan. Akankah kita tergerak di sini? Akankah kita merasakan hal yang sama? Irasa duro buah lekaso. Karena kita merasakan kepedihan dari saudara-saudara kita. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan hari ini adalah berdoa minimal, ataupun menggalang dana kalau memang kita tidak bisa berangkat ke sana. Hantruk tajak gede, tajak utanah suci. Hantruk tajak utanah suci, tajak utanah merah yang paling itu. Pokoknya benajak lah. Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menegakkan inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Nah, kita rasakan esensi ini, kita rasakan semangat beribadah kepada Allah dengan esensi fikih, minimal pergi haji dan umrah. Oh, belum mampu Ustaz. Kalau belum mampu, minimal ke masjid kita lakukan rutin. 5 kali sehari sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Di masjid kita i'tikaf, di masjid kita berdoa agar Allah mudahkan rezeki kita. Bagi yang belum punya jodoh, berdoa, ya Allah, tamat dong MA, Misbahul Ulum, Nabi ya Allah, benar dong jodoh yang berkepribadian. Berkepribadian artinya punya mobil pribadi, punya
pribadi, bahkan mungkin bisa punya pesawat pribadi. Ayo amin namanya. Ya, silakan berdoa. Berdoa dan berdoa setiap hari karena Allah akan mengabulkan doa kita. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan pintamu. Berdoa kepada Allah dan terus lakukan ritual belajar dan belajar di sini. Jangan takut dimarahi, disiksa atau dipukul sama ibu karena itu kecil. Guru kadang-kadang mengingatkan kita, memarahi kita, tapi itu adalah bagian dari pendidikan. Mengapa? Ada sebuah cangkir. Sebuah cangkir yang tertata indah dari porselin, dari keramik. Dia dipuji dan dipuja sesama temannya. Kamu indah sekali wahai cangkir. Kamu cantik sekali dengan ukiran dan warna yang sangat mengkilat dan bagus. Sungguh kamu sangat nyaman, sangat tenang, sangat senang kamu dalam keadaan sekarang. Kata dia, kamu tidak tahu. Aku sebelumnya adalah tanah liat. Aku sebelumnya adalah tanah liat. Di situ aku diremas, digenggam, sungguh sakit. Setelah itu aku dilemparkan ke tempat penggilingan. Aku digiling, dihaluskan. Aku dipukul badanku. Dipukul, diputar dan digiling-giling badanku sehingga terbentuk bentuk cangkir. Tapi itu belum selesai. Aku dibakar. Dibakar dengan suhu yang sangat tinggi. Setelah itu pun belum selesai. Aku dicat dengan bau yang sangat tidak enak. Dan setelah itu aku kembali dibakar dan dicelupkan ke dalam air. Aku merasa kesakitan, aku merasakan kegundahan, kegelisahan yang sangat ketika aku mengalami proses tersebut. Sampai saatnya aku berada di etalase ini. Ketika aku bercermin, aku melihat ternyata sekarang aku indah sekali. Mungkin saat-saat proses belajar kita merasakan susah, sedih, gundah, dan juga sering dimarahi oleh guru. Akan tetapi ini adalah proses. Ketika kita selesai, kita akan mendapatkan diri kita bersinar, bercahaya, dan menjadi orang-orang sukses. Jangan takut apabila kita mengenyam pendidikan agama, kita akan tidak punya masa depan. Contohnya saya berasal dari pesantren Mudi Mesra Samalanga. Dan hari ini walaupun saya mengenyam pendidikan agama, tapi insya Allah Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Ula inna rumoh, tanya pina rumoh. Ula inna moto, tanya pina moto. Artinya, jangan takut merintis dan menjalankan ilmu agama, karena Allah yang akan memberikan rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Teruslah berkreasi, belajar dengan menjalankan ilmu ketiga ini. Tasawuf, tauhid, dan fikih. Kenapa? Ilmu inilah yang dimaksudkan Rasulullah dalam hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al ilmu di situ adalah alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah artinya sesuatu yang dikenali. Sehingga ilmu di situ yang disebut adalah ilmu hal. Disebutkan afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu hal, dan sebaik-baik amalan adalah menjaga kebiasaan, menjaga akhlak. Ilmu hal adalah ilmu yang akan kita lakukan sekarang. Kita mau sholat Jumat nantinya atau sholat duhur bagi wanita, maka kita wajib mengetahui ilmu fikih tentang tata cara sholat. Dalam sholat kita menyembah Allah, kita wajib mengetahui ilmu tauhid tentang siapa Allah yang kita sembah. Dalam sholat kita harus menjaga jangan ujub, riya, takabur. Penting kita harus mempelajari ilmu tasawuf. Itu yang disebut dengan ilmu hal. Jadi kita gunakan pelajaran hari ini dengan 3 yang pertama, yaitu hari pertama kita dilahirkan untuk mengingat tasawuf. Yang kedua adalah ayat pertama yang diturunkan untuk mengingat tauhid, dan yang ketiga bangunan pertama yang diberikan untuk mengingat fikih. Sehingga kita terus menjalani dan mengamalkan tastafi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya telah memasuki waktu 1 jam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tiada gading yang tak retak,
tiada bisul yang tak bengkak, tiada luka yang tak koyak. Minal konidin wal bodreksin, mohon maaf salah minum obat. Ya, saya salah. Kalau ada salah, silahkan nanti dikoreksi ataupun diberikan kritikan dan saran, boleh melalui Ibu Anidar yang sudah ada nomor saya, ataupun apabila ada pertanyaan juga boleh dilayangkan itu. Karena mungkin waktu kita untuk tanya jawab mungkin agak kurang. Tapi apabila ada pertanyaan juga boleh. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, nanti boleh disampaikan. Kalau mau tanya kadang rumahnya di mana atau di mana? Ya, saya di Gedung tinggalnya, dekat sini juga. Baik, saya Oge Ustadz Gunawan, mohon undur diri. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Pada saat musim cincin banyak orang mengasah batu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi